Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Para pemirsa Masawan yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kembali dapat kita dipertemukan dalam suasana yang begitu berbahagia, yang mana bulan ini kembali kita melaksanakan bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Semoga amal yang kita lakukan di bulan ini dapat menjadi pengantar kita untuk menuju ke alam akhirat yang akan kita tempuhi bersama. Yang kami harapkan di dalam kegiatan kita hari ini bahwasanya setiap amal ibadah yang kita lakukan selalu menjadi pedoman dan perhatian bahwasanya begitu banyak dosa-dosa yang kita perbuat, yang kita lakukan. Semoga dengan di bulan ini kita mendapatkan rahmat yang daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan suci Ramadan ada beberapa hal yang selalu kita menjadi panutan dan menjadi pegangan kita dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah sunnah-sunnah puasa yang dapat kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, bahwasanya sunnah puasa itu merupakan salah satu sebagai penunjang. Selain daripada yang wajib, yang sunnah di dalam bulan puasa juga sebagai penunjang, yang mana kita kenal berpuasa itu berarti menahan diri pada siang hari dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Dengan niat ibadah sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Dan juga pada bulan suci Ramadan sebaiknya kita lakukan beberapa hal-hal atau beberapa sunnah-sunnah yang dapat mendatangkan pahala. Sebagaimana dikutip dalam buku yang berjudul Berbekal Ramadan oleh Ahmad Jarkasi, yang berbunyi diantaranya adalah apabila doa dipanjatkan di bulan suci Ramadan secara sungguh-sungguh, maka insya Allah menjadi doa yang begitu mustajab. Para pemirsa Masawan yang berbahagia, berikut akan kami sampaikan beberapa sunnah-sunnah puasa yang perlu dilakukan. Yang pertama, yang sebagaimana biasa kita lakukan adalah makan sahur. Meskipun sahur tidak begitu wajib dilakukan, akan tetapi ada berkah di balik jika kita melaksanakannya. Sebagaimana dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah bersabda, makan sahurlah karena sahur itu membawa barokah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian makan sahur juga tetap disunahkan walaupun tidak terlalu banyak. Dalam arti meskipun hanya segelas air putih saja. Sebagaimana sabda Rasulullah yang lain dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sahur itu barakah, maka jangan tinggalkan meski hanya seteguk air. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang melaksanakan makan sahur. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, sunnah-sunnah puasa yang kedua, mengakhirkan sahur. Mengakhiri sahur hingga mendekati waktu subuh juga menjadi sunnah puasa. Sebagaimana dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dengan riwayat marfu, umatku masih dalam kebaikan selama mendahulukan buka puasa dan mengakhirkan sahur. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa makan sahur itu memiliki banyak hikmah. Salah satunya agar puasa di siang hari kita semakin tahan dan kuat, sehingga dalam menjalankan ibadah itu bisa dilaksanakan dengan baik. Yang ketiga, menyegerakan berbuka puasa.
Nah, di sini juga disunahkan dalam berbuka puasa untuk segera berbuka sebelum sholat maghrib. Artinya meskipun hanya dengan seteguk air atau sedikit kurma. Dari Sahal bin Sa'ad bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku masih dalam kebaikan selama mendahulukan berpuasa. Hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian amalan sunnah berikutnya di bulan puasa, memberi makan orang yang berbuka puasa. Di sini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memberi makan atau saat berbuka untuk orang yang melaksanakan puasa, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melaksanakan. Yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Ibnu Hujaimah, yang begitu banyak yang meriwayatkan. Kemudian di bulan suci Ramadan kita juga disunahkan salah satunya adalah membaca Al-Quran. Amalan sunnah puasa yang lainnya, artinya membaca Al-Quran, juga begitu sangat penting bagi kita, di mana kita kenal bahwasanya membaca Al-Quran walaupun hanya beberapa ayat akan bernilai begitu banyak nilai pahalanya. Dan bahwasanya Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tiap malam bulan Ramadan dan mengajarkan Rasulullah membaca Al-Quran. Dan ini juga hadis sahih diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keenam, memperbanyak sedekah. Sangat disunnahkan saat kita berpuasa bisa memperbanyak sedekah. Dan kita mengenal bahwasanya Rasulullah begitu paling bagus akhlaknya, yang mana bila di bulan puasa beliau akan selalu memberikan sedekah kepada orang-orang yang memang memerlukan. Dan juga kita kenal bahwasanya Rasulullah seorang pemurah dan berbaik hati. Berikutnya sunnah-sunnah yang dapat diamalkan pada bulan suci Ramadan, menjaga tutur kata dan anggota tubuh. Saat puasa kita juga dianjurkan dan disunnahkan untuk meninggalkan semua yang berbau maksiat. Artinya perkataan-perkataan kotor serta melakukan kefasikan-kefasikan yang lain sebisanya kita harus meninggalkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, siapa yang tidak meninggalkan perbuatan kotor dan perbuatannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak perlu atau tidak akan memberikan nilai pahala di bulan puasanya. Artinya orang itu akan sangat merugi jika perbuatan yang maksiat juga mengikuti apa yang dilakukan selama di bulan puasa. Hadis ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari, Abu Daud serta beberapa perawi yang lain. Kemudian sunnah puasa yang lain, menahan diri dari perbuatan yang tidak selaras dengan tujuan puasa. Seringkali dijumpai setelah berpuasa penuh, seseorang jadi berlebihan ketika menyantap makanan. Dan ini setiap hari mungkin kita bisa lihat bahwasanya nafsu duniawi begitu sangat kuat di dalam diri kita apabila sudah menjelang berbuka puasa. Padahal kita mengenal dan kita mengetahui bahwasanya berbuka dengan air putih saja. Setelah melaksanakan ibadah maghrib, mungkin baru kita bisa melaksanakan makan dengan seperlunya saja. Hal ini dipertegas pada surah Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus ketika memasuki masjid, makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini.
Semoga hikmah Ramadan dapat menjadi berkah bagi kita semua. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.